Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang ketahanan nasional di bidang ekonomi dalam perspektif geostrategi Indonesia. Hakikat konsepsi ketahanan nasional di bidang ekonomi merupakan keuletan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Karena itu, kajian ini bertujuan untuk menentukan pendekatan kesejahteraan terhadap ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia melalui beberapa indikator. Hasil kajian menunjukkan ada 3 indikator penting dalam ketahanan nasional di bidang ekonomi melalui pendekatan kesejahteraan, yaitu yang pertama indikator pendekatan, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga kesehatan. Yang pertama indikator pendapatan terkait jumlah dan pemerataan pendapatan secara umum dapat menjadi indikator signifikan meskipun bersifat subjektif sehingga berpengaruh positif terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi. Indikator yang kedua yaitu pendidikan dalam jangka pendek berakibat negatif karena biaya yang dikeluarkan mengurangi tingkat kesejahteraan, tetapi dalam jangka panjang berakibat positif karena akan meningkatkan taraf hidup sehingga kualitas pendidikan merupakan indikator bagi ketahanan nasional di bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu indikator kesehatan, merupakan indikator yang berpengaruh positif terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi karena kualitas kesehatan mungkin untuk bekerja dengan kualitas lebih baik sehingga mendapat penghasilan lebih untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pembangunan nasional diwujudkan dengan cara atau strategi memperhatikan kondisi wilayah atau geografi Indonesia yang dikenal dengan geostrategi, yaitu metode untuk mencapai tujuan sesuai rencana yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan wilayah yang dimilikinya. Geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa karena setiap negara memerlukan strategi atau cara dalam mengimplementasikan kebijakan nasional untuk mewujudkan pembangunan. Geografi Indonesia yang luas dari Sabang sampai dengan Merauke atau Pulau Niaga sampai dengan Pulau Rote merupakan hambatan dalam upaya melakukan pemerataan pendapatan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk mencari solusi agar setiap individu memperoleh keadilan secara proporsional dengan haknya, meskipun konsep keadilan selalu dibenturkan dengan ketidakadilan, dengan keraguan karena berada pada wilayah yang labil dan goyah. Namun terlepas soal relativitas keadilan, posisi pemerintah sebagai pengayom dan pengemban amanat mempunyai tugas mengatur kesejahteraan tanpa diskriminasi sesuai dengan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bentuk negara hukum dalam arti material atau negara kesejahteraan yang dianut Indonesia. Dengan demikian, geostrategi adalah upaya untuk menggunakan atau memanfaatkan kondisi wilayah untuk mencapai cita-cita pembangunan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Sesungguhnya, geostrategi Indonesia bukan untuk mencapai tujuan politik atau kekuasaan semata, melainkan kesejahteraan dan keamanan untuk seluruh rakyat Indonesia. Konsep dasar dan pembangunan geostrategi Indonesia memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nasional dalam merealisasikan tujuan negara dan mendukung fungsi pemerintah menegakkan hukum, mencapai kesejahteraan dan keamanan
serta kebebasan rakyat dalam mengaktualisasikan dirinya, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibentuk ketahanan nasional, yaitu tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila dan wawasan Nusantara melalui beberapa prinsip penting untuk memperoleh kemampuan dan ketangguhan dan dapat diandalkan. Pertama, prinsip untuk tetap bersama-sama pada situasi apapun sebagai motivasi atau dorongan untuk menunjang sistem kehidupan nasional yang sejahtera dan aman. Prinsip kesejahteraan dan keamanan. Makna bersama-sama diartikan bahwa kesejahteraan dan keamanan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan kebutuhan esensial dan kehidupan bermasyarakat. Namun, realisasinya dapat dilakukan melalui skala prioritas, yaitu menitik beratkan pada kesejahteraan tidak berarti mengabaikan keamanan dan berlaku sebaliknya. Hal ini berarti untuk mencapai sistem kehidupan nasional yang diinginkan tergantung pada kondisi yang dihadapi untuk menentukan kebijakan terhadap skala prioritas yang hendak dilakukan tanpa mengabaikan sisi lainnya, yaitu kesejahteraan atau keamanan. Yang kedua, yaitu sistem kehidupan nasional meliputi aspek alamiah, yaitu geografi, penduduk dan sumber daya alam. Yang kedua, yaitu sistem kehidupan nasional meliputi aspek alamiah, yaitu geografi, penduduk dan sumber daya alam, dan aspek sosial, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam bentuk persatuan dan kesatuan serta perpaduan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip komprehensif integral. Ketiga, sistem kehidupan nasional berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, sehingga diperlukan sikap wawas diri, prinsip wawas diri ke dalam dan keluar. Wawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa dan ulet dan tangguh. Wawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya saling interaksi. Keempat, mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tanggung rasa, dan tanggung jawab, sehingga timbulnya perbedaan harus dalam perspektif kemitraan yang tidak pengaruh pada konflik. Prinsip kekeluargaan. Ketahanan nasional di bidang ekonomi dengan memanfaatkan kondisi wilayah bertujuan untuk meraih kekuatan ekonomi baik skala nasional maupun internasional. Keunggulan ekonomi dalam skala nasional terkait dengan upaya untuk meningkatkan daya saing dan peningkatan pendapat masyarakat yang pada akhirnya berujung pada realisasi konsep negara kesejahteraan. Perspektif konsepsi ketahanan nasional dapat dilihat berbagai sudut pandang, yaitu pertama, penentuan misi dan visi pembangunan nasional terkait tujuan yang hendak dicapai.
Kedua, sebagai keadaan yang mengadaptasikan suatu kondisi yang diperlukan, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Ketiga, strategi untuk melakukan pembangunan melalui kebijakan dan strategi nasional yang di dalamnya meliputi aspek manajemen nasional, khususnya ekonomi. Yang keempat, sebagai suatu ajaran atau doktrin tentang tata cara pelaksanaan kehidupan bernegara dan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kelima, evaluasi keberhasilan tujuan nasional melalui penerapan strategi nasional yang telah dilakukan. Wujud ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Terciptanya kondisi usaha yang sehat serta daya saing global baik secara regional maupun internasional. Konsep-konsep ketahanan nasional di bidang ekonomi. Indonesia meliputi beberapa aspek penting seperti sistem perekonomian kerakyatan. Indonesia menerapkan sistem perekonomian kerakyatan yang bertujuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan, baik langsung maupun tidak langsung. Pengembangan ekonomi kreatif. Upaya pengembangan ekonomi kreatif menjadi bagian dari konsep ketahanan ekonomi, di mana hal ini mencakup visi untuk membangun Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi melalui penyatuan seluruh aset dan potensi kreatif. Kesejahteraan rakyat. Konsep kesejahteraan nasional di bidang ekonomi juga terkait erat dengan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat yang menjadi tujuan utama dari ketahanan ekonomi. Dinamika kehidupan perekonomian. Ketahanan ekonomi juga mencakup kondisi di mana kehidupan perekonomian bangsa yang dilibatkan keuletan dan berbagai rintangan, gangguan, hambatan, serta tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan memperhatikan konsep-konsep tersebut, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat ketahanan nasional di bidang ekonomi melalui berbagai kebijakan dan program pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Aspek-aspek dalam ketahanan nasional di bidang ekonomi Indonesia mencakup beberapa hal, antara lain pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Diversifikasi sektor ekonomi. Diversifikasi sektor ekonomi menjadi penting untuk mengurangi resiko ketergantungan pada harga komoditas global. Stabilitas harga. Stabilitas harga dalam negeri, terutama harga pangan, energi, dan kebutuhan pokok lainnya, sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tepat. Kebijakan ekonomi yang tepat termasuk dalam hal fiskal, moneter, dan perdagangan dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu negara. Pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi penting untuk mempertahankan integritas bangsa dan memajukan kesejahteraan. Ketersediaan tenaga kerja. Ketenaga kerjaan yang berkualitas
dan terampil menjadi faktor yang penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonominya melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diversifikasi sektor ekonomi, menjaga stabilitas harga dalam negeri, serta mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang ekonomi Indonesia meliputi perekonomian yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, investasi yang berkelanjutan, serta diversifikasi sektor ekonomi menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Ketergantungan pada komoditas. Ketergantungan pada harga komoditas global dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi, sehingga diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk mengurangi risiko. Stabilitas harga. Stabilitas harga dalam negeri, terutama harga pangan, energi, dan kebutuhan pokok lainnya, sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi. Kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi yang tepat, termasuk dalam hal fiskal, moneter, dan perdagangan, dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu negara. Kondisi global, perubahan kondisi ekonomi global termasuk gejolak harga komoditas dan ketidakstabilan ekonomi di negara lain juga dapat berdampak pada ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonominya melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diversifikasi sektor ekonomi, serta menjaga stabilitas harga dalam negeri. Untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang ekonomi Indonesia, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi pengembangan infrastruktur. Memperkembangkan infrastruktur yang baik seperti infrastruktur transportasi, energi, dan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan bisnis. Pengembangan sektor ekonomi. Meningkatkan pengembangan sektor ekonomi seperti sektor manufaktur, perbankan, dan layanan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan lebih banyak pekerjaan. Pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif menggerakkan roda ekonomi melalui ekonomi kreatif yang menjadi konsep ekonomi di era ekonomi baru untuk membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi melalui penyatuan saluran aset dan potensi kreatif. Pengembangan industri jasa keuangan. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya peran industri jasa keuangan dalam memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia melalui investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan kebijakan yang mendukung masyarakat. Pengembangan kecil-kecil dan menengah atau KKM. Meningkatkan partisipasi KKM dalam ekonomi melalui pelatihan, fasilitas, dan pengadaan pasaran. Pengembangan ketahanan nasional di industri jasa keuangan. Meningkatkan ketahanan nasional di industri jasa keuangan melalui pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan pengelolaan resiko. Pengembangan ketahanan
nasional di bidang pertahanan, meningkatkan ketahanan nasional di bidang pertahanan melalui pengembangan infrastruktur pertahanan, mengelola sumber daya alam, dan pengembangan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan pertahanan. Dengan melakukan upaya-upaya ini, Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional di bidang ekonomi dan menciptakan lingkungan pendidikan, inovasi, dan keadilan yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya jika menjadi seorang pemimpin. Visi saya sebagai pemimpin adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan melalui inovasi kepemimpinan yang inklusif dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Misi saya yaitu menginspirasi perubahan, memimpin dengan teladan, dan menginspirasi orang lain untuk berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Yang kedua yaitu membangun tim yang kuat, membangun tim yang beragam, inklusif, dan berkinerja tinggi yang mampu bekerja sama menuju visi bersama. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi, mendorong budaya inovasi dan kewirausahaan, serta mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir yaitu menegakkan keadilan, memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap kesempatan, dan perlakuan di seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih.